Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberikan kita segala macam nikmat, nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengecap manisnya ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Nah, salah satu kenikmatan juga yang tidak bisa dipungkiri, itu adalah nikmat untuk menuntut ilmu, mendengarkan ilmu dari para guru-guru kita, termasuk salah satunya kita masih melanjutkan lagi program Teman Sahur di channel YouTube Dakwah Sulsel. Baik, kali ini insya Allah kita akan mengangkat judul sedekah adalah junnah. Masya Allah, ini adalah satu tema yang sering kita dengarkan. Hanya saja kali ini mengambil sudut pandang yang unik, yaitu menjelaskan bagaimana sedekah itu bisa menjadi junnah atau pelindung di dalam Islam. Baik, Alhamdulillah di sahur kali ini sambil menikmati santapan sahur insya Allah kita akan ditemani oleh Ustazah Haryani. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Baik, ya kita langsung masuk mungkin Ustazah ya ke pembahasan kita pada hari ini. Mungkin untuk mengawali perbincangan kita seputar sedekah dari sudut pandang bahwasanya dia adalah junnah, mungkin bisa diawali dengan penjelasan bagaimana sebenarnya kedudukan sedekah itu sendiri dalam pandangan Islam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jazakumullah khairan atas kesempatan ya untuk bisa berbagi pada malam ini insyaallah di program sahur berbagi. Insyaallah pada kesempatan ini kita mencoba membahas tentang bagaimana sedekah itu sebagai perisai atau junnah bagi kaum muslimin. Jadi sedekah itu adalah sebuah keutamaan, bahkan bisa menjadi sesuatu yang menentukan kadar dan bukti keimanan seseorang ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, as-salatu nurun, kemudian kata as-sadaqatu burhanun, was-sabru diyaun, wal Qur'an hujjatun laka wa alaik. Jadi salat itu adalah cahaya, kemudian sedekah adalah bukti ya, burhan bukti, dan sabar itu adalah merupakan sinar panas gitu ya, diyaun, kemudian Al-Qur'an itu adalah hujjah. Ya, hujjah bisa menjadi pembela sekaligus penuntut. Nah, ini menggambarkan bahwa sedekah itu adalah sebuah bukti ya, bukti tentang keimanan seseorang. Imam Nawawi rahimahullahu taala ya, ketika beliau menjelaskan tentang definisi dari sedekah, maka sedekah ini diambil dari sisi lughah, dari sisi bahasa adalah diambil dari akar kata as-sidqu itu ya, jadi jujur atau adil ya, jujur atau benar ya. Jadi orang yang dari sisi bahasa seperti itu definisinya. Dari sisi istilah yang namanya sedekah itu adalah orang yang mengeluarkan hartanya atau kebaikan ya di jalan Allah dalam rangka untuk bertakarrub ilallah gitu. Maka kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala kemudian melanjutkan ya, dalam syarah Muslim dikatakan bahwa summiyas sedekah, dikatakan sedekah li'annaha dalil ala quwwati iman ya. Jadi ala sidqo iman ya. Jadi dikatakan dia adalah sedekah untuk menunjukkan tentang kebenaran keimanan seseorang, wa ala quwwati yakinihi, dan untuk menunjukkan wa burhan ala quwwati yakinihi, dan sebagai bukti untuk menunjukkan kekuatan keyakinan seseorang gitu. Jadi dari sisi definisi saja sudah kita memahami bahwa sedekah itu bisa menunjukkan ya kadar keimanan seseorang. Kenapa seperti itu? Karena memang ternyata kalau kita lihat secara fakta, manusia itu dasarnya adalah orang yang cinta harta. Betul. Manusia itu takut kehilangan harta gitu. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, likulli ummatin fitnatan. Setiap umat itu punya fitnah, ya. Wa fitnata ummati
al-malu, dan fitnahnya umatku kata Rasulullah adalah harta. Ada keinginan manusia untuk selalu mau bersama hartanya gitu. Jadi saya katakan kadar keimanan orang itu diukur dari apakah mereka rela untuk mengeluarkan sesuatu di jalan Allah gitu ya, dan tidak khawatir untuk kehilangan. Gambarannya kan kalau sedekah kelihatan kehilangan, tapi pada dasarnya kan tidak gitu ya. Bahkan ada ungkapan menarik dari para ulama itu menggambarkan begini, orang yang paling dermawan adalah orang ya yang mereka itu menyimpan hartanya untuk dibagi oleh manusia di dunia ketika dia mati, dan orang yang paling kikir adalah orang yang tidak ingin berpisah dengan hartanya walaupun dia sudah mati. Artinya ketika di dunia dia sudah menginfakkan hartanya dan dia tidak ingin berpisah, ingin membawa hartanya sampai ke akhirat. Sementara orang dermawan itu yang terus menyimpan hartanya ya, menumpuk-numpuk hartanya, lalu ketika dia mati hartanya kemudian diperebutkan oleh manusia, diperebutkan oleh mungkin ahli waris dan sebagainya. Itu dari sisi seperti itu ya. Jadi karena kita memang menyukai harta, dan kalau kita lihat karakter manusia yang lain itu memang kan ada rasa kikir ya, maka dikatakan sebenarnya seorang muslim itu tidak bercampur, tidak bertemu asyuhu wal iman, tidak akan bertemu yang namanya kekikiran dan iman ya, fi qalbi abadin abadan. Jadi yang namanya seorang muslim itu harusnya tidak bertemu antara kepikiran tadi dengan keimanan itu. Nah, jadi walaupun kita punya sifat dasar manusia itu kikir, maka dengan adanya keimanan ini yang kemudian menjadi rem untuk menguatkan kita bagaimana kita memiliki keinginan untuk berbagi dan bersedekah ya bersama umat orang-orang yang membutuhkan. Apatah lagi kalau kita lihat memang Allah mencintai, Allah maha pemberi, Allah maha baik, Allah mencintai orang yang dermawan. Rasulullah adalah contoh yang terbaik untuk menggambarkan itu ya. Dan yang buat kita juga harusnya menjadi semacam penguat bahwa memang ternyata orang yang enggan bersedekah itu adalah ciri orang munafik ya. Karena orang munafik itu dikatakan tidaklah mereka berinfak ya kecuali dengan rasa yang enggan ya. Seperti itu gambarannya ya. Jadi Masya Allah, kalau kita bilang bagaimana posisi sedekah di dalam Islam, itu bisa menjadi bukti sekaligus kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ya luar biasa. Ini baru poin pertama sudah mind blowing sekali ternyata ini posisi sedekah dalam Islam. Baik, untuk semakin menambah motivasi mungkin Ustazah. Nah, kalau kita lihat tadi kan berarti posisinya memang adalah posisi yang tinggi. Tapi kadang-kadang sekalipun misalnya kita sebagai muslim itu tahu, oh ya luar biasa ini posisinya sedekah dalam Islam, tapi belum terdorong, belum ada motivasi. Nah, mungkin bisa diberikan lagi penjelasan bagaimana sebenarnya keutamaan sedekah itu di dalam Islam itu sendiri. Iya, Masya Allah ya. Jadi sedekah itu memberi kebahagiaan, kebaikan, keutamaan, manfaat bagi pemberi dan penerima. Ya, jadi orang yang memberikan sedekah itu dikatakan, saya pernah menonton sebuah pernyataan orang-orang yang memang hidupnya itu suka memberi gitu ya. Dia mengatakan, saya tidak bisa menggambarkan kebahagiaan yang saya rasakan ketika saya melihat ucapan terima kasih yang tulus dari orang yang seberikan kebaikan itu, dan air mata kebahagiaan gitu. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa terlukiskan dengan bahasa bagaimana bahagianya saya. Ya padahal kondisinya kan kita memberi, tapi ternyata itu bisa memberikan kebahagiaan yang luar biasa yang tidak terbahasakan. Nah, bagi penerima tentu beda, tentu lain lagi gitu ya. Mereka, jadi kalau kita katakan orang yang menerima sedekah itu, lisan mereka mengucapkan syukur, berterima kasih, dan hati mereka secara spontan akan berdoa. Sehingga memang, Masya Allah ya, jadi sedekah ini itu memberikan kebaikan bagi pemberi dan penerima. Di dalam Al-Quran sendiri kan digambarkan ya bahwa orang yang bersedekah itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah ya. Jadi tidak ada istilahnya itu kalau orang bersedekah boros, borosnya ini bersedekah 1 miliar, nggak ada gitu ya, nggak ada gitu ya. Karena orang yang bersedekah tahu bahwa harta mereka itu kelihatan berkurang, tapi sebenarnya di sisi Allah itu Allah sendiri menjamin bahwa kita itu akan dilipat gandakan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 itu kan digambarkan ya, dalam terjemahannya dikatakan bahwa tidaklah orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah ya. Perumpamaan orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah seperti mereka yang sebiji ya, sebiji kemudian dari setiap biji itu dia mengeluarkan 7 tangkai, lalu setiap tangkai itu mengeluarkan lagi 100 biji lagi. Jadi seperti itu perumpamaan kebaikan berlipat ganda
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula misalnya dalam ayat yang lain dikatakan dalam artinya itu penggambaran bagaimana barang siapa yang memberikan Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan menggantinya ya dengan balasan yang baik, dengan pahala yang banyak dan kebaikan yang berlipat ganda gitu. Jadi memang keutamaan sedekah itu Masya Allah. Jadi dia akan mendapatkan kebaikan, pahala, keutamaan yang berlipat ganda. Yang kedua, orang yang bersedekah itu bisa membuat terhalang dari bala, ya, bisa membuat terhalang dari kematian yang buruk. Ya, dalam hadis dikatakan as-shadaqu tamna'u mitatas su'i. Jadi sedekah itu bisa menghalangi seseorang itu dari kematian yang buruk. Ya, kemudian dikatakan as-shadaqu taruddul bala wa tutawwil umrah. Jadi sedekah itu bisa membuat orang terhindar dari bala dan bisa memanjangkan umur, gitu ya. Jadi bahkan ada hadis lain mengatakan kalau kau sakit bersedekahlah, gitu kan. Ada yang jelas bahwa kalau sakit bersedekahlah, walaupun dikatakan Allah mencintai orang yang bersedekah dalam kondisi sehatnya, dalam kondisi sempitnya, ya, dalam kondisi karena al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu meliputi besarnya kesulitan. Semakin besar kesulitan itu dan orang melakukan, insya Allah itu akan mendapatkan pahala yang besar. Ya. Kemudian sedekah itu bisa menjadi penghapus dosa. Jadi dikatakan seperti api yang dihapus atau dipadamkan oleh air, kan gitu dalam hadisnya. Dia juga bisa menjadi pelindung kita di api neraka, ya. Jadi dia menjadi, katakan dalam hadis muttafaq alaih itu yang masyhur ya, selamatkanlah dirimu dari api neraka walaupun dengan sebiji kurma gitu ya. Nah itu penggambaran bahwa memang walaupun tidak ada kata bahwa orang itu tidak bisa mengeluarkan apa-apa gitu, apapun yang dia miliki dia bisa untuk berbagi. Kalaupun ternyata dia tidak punya harta, ada hadis lain yang mengatakan bahwa senyum adalah sedekah misalnya, gitu ya, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, ilmu misalnya, kita tidak bisa membantu dengan harta, kita bisa membantu dengan kebaikan-kebaikan, tenaga yang kita curahkan untuk menolong orang lain dan sebagainya. Atau, nah ini kan penggambaran bahwa tidak ada sebenarnya jalan bagi seorang muslim untuk berbagi, ya, untuk bersedekah gitu. Dan kalau hadis yang masyhur juga itu tentang ada 7 naungan ya, yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Salah satunya adalah itu ya, di seorang yang bersedekah ya, tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Ya, penggambarannya bahwa sedekah itu ya bisa melindungi orang dan bisa menjadi naungan ya, pada hari kiamat. Jadi seorang muslim itu melindungi dirinya. Jadi apa amalan seorang muslim yang bisa melindunginya mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah sedekah. Itu dalam hadis ya, dalam hadis Rasulullah SAW. Yang terakhir bahwa sedekah itu adalah junnah ya. Sedekah itu adalah junnah. Dikatakan as-shadaqatu ya, sesungguhnya sedekah itu adalah shadaqatus sirri tutfil ghadaba rabbih. Jadi bersedekah dalam sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan kemarahan Tuhanmu ya. Kemudian dikatakan shadaqatul alaniyah junnah minan nar. Sementara bersedekah secara terang-terangan itu bisa menjadi penghalang dari api neraka gitu. Jadi Masya Allah bisa menjadi perisai kita, menjadi pelindung kita. Bahkan inilah amalan sedekah ya. Kalau banyak hadis-hadis termasuk Al-Quran ya, yang membuat orang-orang kafir itu minta untuk, orang-orang muslim saja ya, minta untuk kembali lagi, walaupun dia bisa bersedekah dengan 1 biji kurma misalnya, untuk bisa kembali, ya Allah berikan saya kesempatan untuk kembali dunia untuk bisa berbagi. Inilah ya, berbagi ya, inilah termasuk salah satu amalan yang akan disesali di akhirat kalau kita tidak melakukannya di dunia. Sehingga Masya Allah ini motivasi ya buat saya, bukan berarti seperti apa, tapi kita semua adalah hamba Allah yang apapun amalan kita itu dalam rangka untuk melayakkan penghambaan kita kepada Allah. Kita ingin menjadi hamba yang lebih baik, maka kita pun berusaha untuk melakukan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tanpa kita pilih dan pilah. Masya Allah, baik. Ya, tadi saya tertarik Ustazah bagian ini ya, sesuai dengan judul kita hari ini, bahwasanya sedekah itu adalah junnah. Termasuk juga mungkin hadis-hadis yang menggambarkan bahwa amalan-amalan lain seperti puasa itu juga bisa menjadi junnah bagi seorang muslim. Nah, hanya saja perkara junnah ini kan tadi disebutkan Ustazah itu bisa menjadi penghapus dosa, akan tetapi itu tidak kasat mata ceritanya Ustazah ya. Tidak bisa kita lihat apakah dosa kita ini telah terhapus atau tidak. Apalagi kita berada di dalam kondisi lingkungan yang lebih banyak mengajak kepada kemaksiatan daripada bertakwa kepada Allah. Sehingga apakah cukup hanya dengan sedekah ini saja tanpa melibatkan misalnya masyarakat ataupun negara untuk menjadi sekaligus juga pelindung atau junnah bagi setiap kaum muslimin. Iya, Masya Allah ya. Jadi memang
tentang junnah ini ya, ada beberapa hadis yang senada ya, termasuk misalnya al-imamu junnah ya, kemudian asyam, som juga adalah junnah, kemudian as-sadaqah juga junnah gitu kan ya. Saya kira tidak ada yang kebetulan ya, saya kira tidak ada yang kebetulan. Kita melihat misalnya ibadah puasa. Ibadah puasa ini adalah ibadah yang paling rahasia. Tidak ada satu ibadah pun yang paling rahasia kecuali puasa. Ya, hampir seluruh ibadah itu memiliki kontrol sosial. Ya, taruhlah misalnya sholat, kelihatan orang sholat. Ya, ya sedekah juga sebenarnya kelihatan paling tidak pada orang yang kita sedekahi. Ya. Haji lebih-lebih satu kampung yang antar kini. Nah, tetapi puasa itu adalah amalan yang tidak bisa diketahui kecuali antar hamba dan Tuhannya. Gitu. Nah, dikatakan kullu amalin ibnu Adam lahu illa shaum, dalam hadis qudsi ya, sesungguhnya setiap amalan ibnu Adam itu untuk mereka kecuali puasa. Ya, sesungguhnya fa innahu li wa ana ajzini, sesungguhnya amalan itu untuk saya, kata Allah dalam hadis qudsi, dan aku sendiri yang akan membalasnya gitu. Karena memang kalau kita lihat puasa ini, masya Allah, mengapa dia menjadi benteng? Karena buah dari puasa ini adalah ketakwaan. Buah dari puasa ini adalah bagaimana seorang hamba itu melakukan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Dan buah dari puasa ini adalah dalam hal-hal mubah saja kita sudah dilatih 1 bulan loh, kita tidak makan dan minum, ya. Padahal ini perkara yang boleh sebenarnya. Lalu kita berani ya melakukan itu dalam kondisi apapun itu, ya apatah lagi untuk perkara yang sudah wajib, ya. Tentu kita pasti akan lebih beroptimal lagi. Maka dikatakan buahnya puasa itu adalah itu tadi. Adalah ketakwaan itu. Maka masya Allah ya, kalau dikatakan perisai karena di dunia dia sudah bisa menahan diri karena Allah, maka itu menjadi kebaikan bagi dia di akhirat. Kan ada hadis ya, tidak berkumpul 2 rasa aman dan 2 rasa takut, kan gitu. Orang bertakwa itu kan perlu takut sama Allah ya. Jadi kalau dia aman di dunia, rasa aman ini dicabut di akhirat. Kalau dia takut di dunia, maka rasa takut ini dicabut oleh Allah di akhirat ya. Sementara sedekah juga seperti itu. Keinginan manusia yang hubud dunia dan takut mati tadi, kemudian keinginan dia cinta kepada harta, lalu dia berani untuk menginfakkan di jalan Allah, berani untuk mengeluarkan di jalan Allah, ya, menundukkan naluri kecintaan dia kepada harta tadi, ya, karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi perisai bagi dia yang melindungi dia di dunia dia dapat kebaikan, di akhirat juga menjadi pelindung dia dari api neraka. Nah, lalu imam seperti apa? Imam ini adalah, jadi cuma kalau kita lihat begini loh, kebaikan puasa, kebaikan sedekah itu kan sebenarnya secara pribadi. Misalnya kenikmatan saya memberi anti, kemudian anti merasa bahagia, itu kan secara pribadi, atau kita menyumbang ke masjid, mungkin hanya kok komunitas-komunitas tertentu. Begitu juga puasa, ya kita merasakan kenikmatan berpuasa, berbagi dan sebagainya, itu masih dalam skala-skala kecil. Tetapi ketika dikatakan imam adalah junnah, maka imam adalah junnah ini yang akan menjadi perisai untuk kemudian manusia bisa melakukan seluruh ketaatan kepada Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Bukan hanya sekedar dalam urusan puasa misalnya, urusan sedekah, bahkan seluruh amal-amal perbuatan. Maka keberadaan imam sebagai junnah ini apa? Karena imam inilah yang kemudian membantu kita untuk melaksanakan seluruh aturan-aturan Allah dalam kehidupan. Sehingga nanti kebaikan, ketakwaan, kemuliaan itu tidak dirasakan secara personal, tapi juga dirasakan secara kolektif ya. Jadi keberkahan itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika umatnya dalam suatu negeri itu bertakwa. Bertakwa dalam arti fi'lul khair wa tarkul makruhat. Yang melakukan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Maka kewajiban untuk mengadakan imam, misalnya kalau dalam Islam dikatakan khalifah, itu dikatakan adalah sebagai kewajiban yang paling tinggi, gitu ya. Jadi ahamiyatul wajibat misalnya, atau dikatakan dia adalah mahkota kewajiban. Kenapa? Karena ketika ini terselesaikan, ada seorang pemimpin yang mengurusi kaum muslimin, maka insya Allah seluruh kaum muslimin itu bisa terselesaikan. Sedekah juga begitu, bisa diatur dengan baik. Misalnya sekarang kan banyak orang dermawan ini, tapi sedekahnya kan nggak tahu, nggak jelas, ya sporadis, berhamburan. Tapi kalau ada imam, ada khalifah yang mengatur, maka khalifah ini akan mengatur proses distribusi dari sedekah ini dengan baik. Misalnya sedekah itu atau zakat misalnya, itu kan harus pada 8 asnaf. Tidak boleh diberikan kepada misalnya infrastruktur, misalnya pembangunan jalan, misalnya tidak bisa. Harus pada 8 asnaf ya. Kemudian bagaimana negara mengatur pemilikan individu, pemilikan negara dan pemilikan umum, itu semua dilakukan oleh khalifah atau imam. Maka kita akan melihat kebaikannya seperti masa Umar bin Abdul Aziz. Saya kira seperti itu.
Masya Allah, luar biasa. Berarti secara personal, kemudian di tengah-tengah masyarakat dan juga negara, itu ternyata masih semuanya punya peran dalam Masya kategori Allah. junah tadi Iya, Ustazah ya. iya. Baik, Masya Allah, sebagai kesimpulan mungkin ada yang ingin disampaikan. Iya. Ketika kita sebagai hamba melakukan ketaatan, sekali lagi saya menyampaikan tadi bahwa semua ketaatan itu kita lakukan dalam rangka melayakkan penghambaan kita kepada Allah. Kita adalah hamba dan tujuan hidup kita adalah beribadah. Beribadah ini tidak dipahami dalam makna yang sempit, sholat, puasa, zakat, sedekah saja, tapi dalam makna yang lebih luas yaitu ketaatan kita kepada Allah terhadap seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Sehingga mari kita memaksa diri kita untuk belajar, untuk memperbaiki diri ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita dan kita menjadi hamba yang layak ya, mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah ketika Allah memanggil kita untuk kembali kelak. Saya kira seperti itu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa kita sudah melewati kurang lebih 20 hingga 30 menit bersama Ustazah Haryani. Semoga apa yang beliau sampaikan dan juga kita sama-sama bahas pada sahur kali ini bisa menambah hasanah keislaman kita, bisa semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan juga menjadi pahala yang dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan. Baik, kepada sahabat pemirsa dakwah Sulsel, insya Allah kita akan bertemu lagi di program-program berikutnya di dalam program Teman Sahur dan Teman Berbuka. Saya ucapkan jazakillah khairan katsiran kepada Ustazah Haryani dan juga jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa dakwah Sulsel yang sudah ikut live kita pada sahur kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Risma Desmita pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.